Assalamualaikum. Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel Alawi Library. Kali ini kita akan membahas Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, komen, and subscribe. Bagi yang subscribe dan komen, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika kita menemukan alif lam ini, ada cara bacanya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian alif lam. Jadi, ini bentuk alif lam di dalam Al-Quran. Alif dan lam. Kita lihat pengertiannya. Alif lam disebut juga dengan alif lam ta'rif. Jadi nanti kalau kita dengar orang sebut alif lam ta'rif, sama dengan alif lam ini. Kenapa begitu? Karena alif lam ta'rif ini merupakan huruf tambahan di awal kata isim. Jadi ketika disebut kata isim ini, kita akan pergi ke kaedah bahasa Arab. Tapi di sini saya tidak akan sentuh berkenaan dengan kaedah bahasa Arab. Kita hanya fokus kepada tentang tajwid saja. Kita teruskan. Jadi untuk pembagian alif lam ini ada dua. Pertama disebut dengan alif lam qamariyah, atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Tapi yang banyak disebut oleh masyarakat kita yaitunya alif lam qamariyah. Ini nama lainnya, izhar qamariyah. Dan yang kedua yaitunya alif lam syamsiyah. Nama lainnya adalah idgham syamsiyah. Jadi dua nama inilah yang terkenal, yang banyak disebut di masyarakat. Jadi ini alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Sekarang kita masuk pembahasannya satu-satu. Yang pertama adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Apa itu? Kalau kita lihat qamariyah itu artinya bulan. Oke, qamar. Qamar itu artinya bulan. Dan selanjutnya qamariyah atau bulan. Kenapa disebut dengan qamariyah atau bulan ini? Karena alif lamnya ada secara tulisan. Oke, kita nampak ada ditulis dan ada juga secara bacaan. Jadi secara tulisan ada, ketika kita baca pun terbaca alif lam itu. Jadi dikatakan dengan alif lam qamariyah, alif lam itu nampak seperti bulan yang jelas keberadaannya dan jelas pula bentuknya. Ya, kita nampak bulan, kita tahu keberadaannya dan bentuknya pun kita tahu. Oke, seperti itu lebih kurangnya. Jadi bagaimana cara baca alif lam qamariyah ini? Yaitunya dengan secara jelas. Alif lamnya kita baca jelas atau disebut dengan izhar. Izhar itu maksudnya jelas. Kita teruskan. Ini cirinya. Apa ciri alif lam qamariyah? Yaitunya lam dibaca. Nanti ada lam tu dibaca. Al. Kita sebut dalam ucapan. Dan nanti pada kalimahnya itu tidak ada tanda tasydid atau syaddah. Ini cara cepat untuk kita mengenali mana alif lam qamariyah dan mana nanti alif lam syamsiyah. Jadi sekarang kita lihat huruf-huruf alif lam qamariyah. Di sini kalau kita singkat menjadi abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kalau kita pisahkan seperti ini. Ini alif, ba, gha, ini ha, ja, ka, ini wa, kho, fa, a, ko, ya, ma, ha. Nah, ini supaya mudah hafalnya, kita hafal ini. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kalau kita lihat urutan huruf hijaiyahnya seperti ini. Nah, ini untuk urutan huruf hijaiyahnya. Alif, ba, ja, ha, kho, seperti itu hingga akhir. Sekarang kita baru tengok contoh. Yang pertama untuk a. Oke. Ini untuk a. Di sini ada alif, ini lam. Dan ini a-nya. Jadi kalau kita baca al-ardu. Al-ardu. Alif lamnya terbaca al. Nampak secara bacaannya lamnya kita baca. Dan di sini tidak ada tanda tasydid. Jadi ini alif lam qamariyah. Al-ardu.
Al-ardu, lamnya kita baca. Seterusnya, ini ha. Contohnya, al-hijaratu. Al-hijaratu. Lamnya kita baca. Al-hi. Al-hi. Al-hijaratu. Lamnya kita baca. Nah, seperti tadi, cirinya adalah lamnya kita baca. Setelah itu contohnya a. Di sini huruf a setelah alif lam. Jadi kita baca al-alamina. Al-alamina. Lamnya kita baca al. Al-a. Al-a. Ini alif lam qamariyah. Setelah itu ba. Ini alif, ini lam, dan ini ba. Al-bahru. Al-bahru. Al. Kita baca lamnya. Al-bahru. Oke, jadi lamnya kita baca. Seterusnya mim. Contohnya al-maskanatu. Ini alif, ini lam. Al-maskanatu. Al-maskanatu. Lamnya kita baca. Bermakna ini alif lam qamariyah. Contoh yang terakhir, ya. Di sini ada alif, ada lam. Kalau kita baca al-yaumu. Al-yaumu. Ada alif lam. Lamnya kita baca al-yaumu. Al-yaumu. Jadi untuk mudah fahamnya, kalau kita susah rasanya menghafal huruf-huruf alif lam qamariyah tadi, jadi cukup kita menghafal ciri saja. Apa cirinya tadi? Pertama adalah lamnya dibaca. Kalau lamnya dibaca bermakna itu alif lam qamariyah. Dan yang kedua, kalau tidak ada tanda tasydid itu juga alif lam qamariyah. Jadi dari dua ciri ini kita bisa menentukan, oh kalau lam dibaca ini alif lam qamariyah. Ditambah lagi tasydidnya, syaddahnya tidak ada. Confirm, pasti ini adalah alif lam qamariyah. Kita masuk yang kedua, alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kita lihat pengertiannya. Syamsiyah itu artinya matahari. Syamsun, matahari. Bawahnya lagi dinamakan dengan syamsiyah atau matahari. Syamsiyah ini maksudnya matahari karena alif lamnya ada secara tulisan. Jadi ketika kita melihat Al-Quran, alif tu jelas, lam tu jelas, ada. Tapi tidak ada secara bacaan. Oke. Secara tulisan ada, tapi secara bacaan tidak terbaca. Seperti matahari yang jelas keberadaannya. Kita nampak matahari itu terbit, matahari itu terbenam ketika siang hari, nanti matahari di tengah-tengah. Tapi bentuknya tidak terlihat jelas karena silau. Jadi karena itulah dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena secara tulisan ada, tapi secara bacaan tidak ada. Oke, seperti itu. Bagaimana cara bacanya? Bacanya yaitunya dimasukkan, memasukkan, atau disebut dengan idgham. Apa yang dimasukkan dengan memasukkan ini? Kita lihat ini dulu. Ini cirinya. Ini ciri untuk alif lam syamsiyah. Lamnya tidak dibaca. Dan ada tanda tasydid. Oke, ada tanda tasydid. Kita cukup menghafal ciri ini. Bagi yang bisa menghafal huruf, kita bisa lihat hurufnya ini. Ini singkatan hurufnya. Tib thumma sil rahman tafuz dib dzani'am da'su azanni zur syarifan lil karam. Hurufnya seperti ini. Ini to di sini. Ini untuk sa. Ini untuk so. Ro ini. Ta ini. Ba ini. Za ini. Nun ini. Da ini. Sin ini. Za ini. Zai ini. Shim ini. Lam ini. Jadi untuk kita mudah hafalnya maka dibuat kalimah seperti ini. Tib thumma sil rahman tafuz dib dzani'am da'su azanni zur syarifan lil karam. Ini bagi kita yang ingin menghafal hurufnya.
Dan kalau ikut urutan huruf hijaiyahnya seperti ini. Nah, ini mengikut urutan huruf hijaiyah. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, so. Di sini ada alif lam nampak secara tulisan, tapi secara bacaan kita tidak baca. Kalau kita baca menjadi as-salatu. As-salatu. Oke. Jadi lamnya tidak kita baca, terus masuk kepada huruf yang bersyaddah. As-salatu. Lamnya tidak dibaca. Ada secara tulisan, tapi tidak ada secara bacaan. As-salatu. Contoh yang kedua, nun. Ini alif, ini lam. Dan ini huruf yang ada tasydid atau syaddah. Kalau kita baca menjadi an-nasu. An-nasu. Kebetulan nun syaddah hukumnya adalah wajibul gunnah, wajib kita dengungkan. Jadi kita baca dengan an-nasu. An-nasu. Lamnya tidak kita baca. Ada secara tulisan, tapi secara bacaan tidak kita baca. Contoh selanjutnya, za. Ini alif lam, setelahnya ada za. Jadi kalau kita baca az-zillatu. Az-zillatu. Lamnya tidak kita baca. Terus kepada huruf yang ada tasydid atau syaddah. Az-zillatu. Lam ada pada tulisan, tapi pada bacaan tidak ada. Az-zillatu. Terus masuk bunyinya kepada za. Contoh selanjutnya pada huruf sa. Ini alif, ini lam, tapi bertemu dengan sa. Jadi lam ini tidak kita baca, menjadi bacanya as-samaratu. As-samaratu. Lamnya tidak kita baca, karena sa ini adalah huruf alif lam syamsiyah. As-samaratu. Lam ada pada tulisan tapi tidak ada pada bacaan. Contoh selanjutnya pada ta. Ini alif lam dan bertemu lagi dengan huruf yang bersyaddah, ta. Jadi bacanya at-tawwabu. At-tawwabu. Lamnya tidak dibaca, terus kepada huruf yang ada tasydid atau syaddah. At-tawwabu. Oke. Contoh yang terakhir, za. Di sini alif lam, setelahnya ada huruf za. Maka dibaca dengan az-zuhru. Az-zuhru. Jadi pada akhirnya kita akan mengambil kesimpulannya dari perbedaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau kita lihat daripada alif lam qamariyah, seperti tadi lamnya dibaca. Seperti contoh tadi pada al-bahru. Al-bahru. Lamnya dibaca. Dan tidak ada tanda tasydid atau syaddah. Al-bahru. Kalau alif lam syamsiyah, lam tidak dibaca. Seperti contoh pada as-salatu tadi. As-salatu. Lam tidak dibaca. As-salatu. Dan juga ada tanda tasydid. Jadi, bagi kita yang rasanya susah untuk menghafal huruf-huruf alif lam qamariyah tadi, huruf-huruf alif lam syamsiyah, kita cukup menghafal cirinya ini saja. Kita hafal cirinya ini, jadi kita tahu dan bisa bedakan mana alif lam qamariyah dan mana alif lam syamsiyah. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Dan jangan lupa share kepada sahabat kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tulis ulang contoh yang tadi sudah disebutkan dan aplikasikan dalam setiap membaca Al-Quran untuk pembahasan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Jangan lupa dukung channel Alawi Library dengan klik subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada pembahasan yang lainnya. Sekian, terima kasih.